Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sedikit perkenalan, perkenalkan nama saya Ibnu Rohan Tuharia. Bagi yang belum tahu, saya berada di interoperability, bidang operasional. Di sini saya diminta untuk membawakan materi kultum. Sebenarnya saya bingung mau bawain materi kultum apa gitu. Tapi setelah diingat-ingat, terakhir ngasih kultum di tahun 2023, yang mana itu lebih tepatnya pertengahan 2023 ya. Itu pada saat itu adalah minggu terakhir saya bekerja di BSI. Eh, ada cara menarik di situ yang menurut eh, saya ingin bagi ke teman-teman, bukan untuk apa ya, memberitahukan bahwa paling hebat, tapi setidaknya bisa memberikan pelajaran untuk teman-teman gitu. Jadi eh, apa yang saya inginkan itu berkaitan dengan psikologi individual gitu. Sedikit apa cerita, izin cerita maksud saya. Jadi Mbak Mei, jadi eh, setelah saya resign dari BSI, saya sebenarnya alasan saya untuk resign adalah fokus untuk mengerjakan tesis. Jadi di tahun 2023 saya sudah diminta sama Prodi untuk menyelesaikan ujian. Jadi bulan Desember itu saya sudah harus ujian akhir. Kemudian di bulan Oktober saya itu sudah harus ujian progres alias ditambah publikasi ilmiah gitu. Eh, saya resign Juli ya, kalau tidak salah. Kemudian di bulan Juli saya mencoba untuk membuat artikel. Eh, Selesailah buat artikel. Kemudian kalau dilihat berarti antara bulan Juli sampai Oktober ya saya harus berusaha untuk di jurnal yang kemudian untuk publikasi gitu. Cuman ternyata tidak seperti yang saya harapkan. Jadi sampai bulan Oktober total ada 11 jurnal yang sudah saya ajukan dan baru satu lah yang apa sampai di tahap reviewer, dan itu pun setelah reviewnya selesai, istilahnya saya di ghosting gitu. Dalam artian saya tidak tahu kapan saya akan dapat LOA. LOA itu letter of acceptance. Jadi saya LOA itu adalah tiket saya untuk bisa apa ujian progres lah gitu. Di memasuki tanggal 10 bulan Oktober yang seharusnya saya ujian ujian progres, itu sama sekali tidak ada kabar. Sayanya jadi down gitu. Maksudnya banyak hal yang saya pikirkan, termasuk ternyata ini titik saya gagal gitu. Padahal kalau mau diingat-ingat tahun 2020 yang pada saat itu awal-awal pandemi, itu adalah saat pertama kali saya datang ke Jogja. Niat apa? Niatnya untuk kuliah gitu. Tapi ternyata di bulan Oktober itu adalah saat-saat di mana saya merasa berarti ini dari perjalanan saya gitu. Dalam artian kuliah ya. Maksudnya saya tidak akan bisa untuk dapat gelar S2 atau segala macam. Dan setelah saya pikir-pikir lagi, ya yang menjadi motivasi saya untuk bisa lanjut S2 sebenarnya di orang tua. Jadi akan nambah atau double rasa kecewa saya. Jadi kecewa ke diri sendiri, tapi juga kecewa ke orang kecewa takut akan kekecewaan dari orang tua gitu. Jadinya kecewanya double. Sampai saat dimana saya 3 hari tidak bisa tidur gara-gara mikirin hal itu.
akhirnya saya pikir sudahlah gitu. Maksudnya coba untuk refresh dulu, iseng-iseng pergi ke toko buku, bukannya untuk beli buku penelitian atau apa, saya malah beli buku itu. Jadi judulnya adalah Berani untuk Tidak Disukai. Ini buku karang Ichiro Kishimi sama Fumitake Koga. Isinya sebenarnya berisi terkait pengenalan teori psikologi individual yang dikemukakan oleh Alfred Adler. Dan kalau saya beli adalah buku yang membuat saya titik balik dari rasa terpuruk menjadi mulai untuk bisa bangkit. Mbak Mi. Dari buku ini saya sebenarnya mencoba untuk meringkas. Ini adalah langkah-langkah yang disarankan oleh Alfred Adler, yang mana sebenarnya dasarnya adalah kita itu sebagai manusia ya itu ada yang dibilang sebagai sosial ya. Itu jika kita di titik terendah, sebenarnya ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Pertama, kenali lingkungan. Maksudnya ada kalau kita tarik lagi ke belakang saat kita pertama kali lahir, kita itu ada di satu lingkungan. Itu ada kalau kita lihat ada bapak, ibu, anak. Kita menyebutnya itu sebagai lingkungan keluarga gitu. Seiring berjalannya waktu, kita pasti punya banyak lingkungan-lingkungan baru dan mengenali lingkungan-lingkungan ini yang di sini disebutkan penting untuk mengidentifikasi lingkungan itu, kata Adler. Kemudian di kedua adalah peran gitu. Mengidentifikasi peran di setiap lingkungan juga penting gitu. Jadi misalnya kita di rumah, di lingkungan keluarga, peran kita sebagai anak gitu. Di lingkungan sekolah, peran kita juga pasti beda gitu. Begitupun di lingkungan-lingkungan lain gitu. Kemudian yang ketiga adalah di setiap peran itu pasti akan berbeda-beda tugas-tugas kita gitu. Dalam artian tiap tugas di dalam tiap peran, dalam tiap lingkungan itu pasti beda-beda gitu. Nah, mengidentifikasi tugas-tugas kita di setiap peran itu adalah hal yang paling penting. Jangan sampai tiap tugas di tiap peran itu bercampur aduk. Juga sebenarnya di saat mengidentifikasi peran ini, mungkin kita juga punya keterbatasan ya. Maksudnya keterbatasan dalam artian itu kita punya keterbatasan pengetahuan dan juga pengalaman, tapi sebisa mungkin kita juga harus membuka pemikiran, membuka peluang bahwa ada insight-insight baru untuk yang mana bagus untuk tugas yang dijalankan di tiap-tiap peran. Yang selanjutnya adalah karena tadi saya sebutkan bahwa ada feedback yang harus kita pentingkan, berarti ada penting juga untuk membedakan mana itu kritik ataupun saran yang membangun dan juga hujatan gitu. Dalam artian ya jika memang itu adalah hanya sekedar hujatan tapi tidak ada saran yang membangun, ya istilahnya mungkin masa bodoh ya dengan hal-hal kayak gitu. Kemudian yang kelima adalah fokus terhadap saran ataupun kritik yang membangun itu. Kemudian yang terakhir, yang keenam maksud saya, berani untuk berkata tidak. Maksudnya adalah jika kita sudah menentukan tugas, kemudian ada yang mungkin berusaha untuk mengganggu proses kita untuk menjalankan tugas, ya beranilah untuk bilang tidak gitu, jika memang itu bukan tugas kita. Gitu. Dan yang terakhir, kalau mungkin teman-teman ada yang lihat, ini bahasa Jerman yang mana sebenarnya artinya adalah kontribusi untuk sesama. Tapi nilai yang dibangun oleh Albert Adler dari sini adalah
sebenarnya kalau kita lihat dari nomor 1 sampai 6 itu tuh kayak seakan-akan kita mencoba untuk mementingkan diri kita sendiri. Tapi sebenarnya Alfred Adler melalui psikologi individualnya ingin menekankan bahwa semua yang kita lakukan tadi itu tuh tujuannya tuh ada gitu. Tujuannya adalah dalam hal ini paling penting adalah kontribusi ke masyarakat. Mungkin ini bisa saya simpulkan dari apa yang saya baca. Ini saya lanjut lagi cerita yang tadi sudah saya mulai. Setelah saya memahami hal ini, apa yang saya lakukan? Jadi, saya menyadari bahwa ternyata ini bukan masalah saya kuliah dan mendapatkan gelar saja, tapi ini juga masalah tanggung jawab gitu. Tanggung jawab ke orang tua maksud saya. Jadi saya merasa saya harus menghubungi orang tua saya. Jadi saya telepon bapak ibu saya. Kemudian saya harus jujur gitu bahwa Pak, Bu, ini ada kondisi seperti ini. Sepertinya saya tidak akan bisa untuk menyelesaikan studi saya gitu. Dari bapak ibu saya punya dua jawaban yang berbeda. Kalau ibu saya mungkin ya oke, ya sudah gitu. Ibu juga tahu kamu tuh susah untuk susahnya gimana gitu. Kemudian bapak saya mungkin lebih ke arah objektif, maksudnya adalah apa tidak bisa untuk dihubungi pihak jurnalnya dan segala macam. Artinya adalah itu saya terima sebagai sebuah feedback yang membangun ya. Kemudian yang terakhir adalah ya saya harus konsultasi dengan pembimbing gitu. Dan alhamdulillahnya setelah itu pembimbing saya yang pada saat itu Mas Lutfi banyak memberikan bantuan dan akhirnya saya menerbitkan artikel 4 di jurnal lain dan kisah akhirnya adalah saya masih bisa selesai meskipun sudah di titik-titik terakhir gitu. Pelajaran yang ingin saya sampaikan di sini adalah cara pandang kita pada saat itu mungkin sudah down dan segala macam, tapi ingat bahwa ternyata kita juga punya tugas dan juga punya peran di dalam tiap lingkungan. Jangan sampai apa yang kita rasakan pada saat itu bukanlah perasaan yang valid untuk tugas itu gitu. Kemudian terakhir mungkin pesan yang ingin saya sampaikan ke teman-teman jika memang yang mungkin pada saat ini sedang melanjutkan studi, sebenarnya pesan yang ingin saya sampaikan adalah jangan seperti saya gitu. Maksudnya adalah terakhir baru mau ngegas gitu, dalam artian seharusnya orang dengan kemampuan untuk bisa melanjutkan ke S2 itu terus harus dari awal sudah tahu untuk melakukan apa gitu atau penelitian apa gitu. Jadi itu saja mungkin saya sampaikan, tapi ada yang ingin saya sampaikan juga. Jadi ya, ini sebagai bukti, maksudnya bahwa saya punya foto wisuda dan juga saya ijazah saya asli ya. Jadi ini terjadi wisuda di 1 Desember 2000, sebenarnya ini 2024 ya. Ada catatannya di situ, sorry. Yang jadi hal yang menurut saya sebuah keajaiban, sebuah ya intinya bukti bahwa Allah itu maha pengatur dan juga maha penyayang. Besoknya besoknya saya nikah. Jadi ceritanya adalah saya lebih duluan menyusun acara untuk nikah dibanding nyusun
merencanakan wisuda gitu. Jadi saya pikir jika Allah memang berkehendak untuk pada saat itu dua acara ini bentrok, mungkin pernikahan akan saya hadiri dengan toga dan baju dan ijazah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.